Halo, apa kabar Anda semua? Salam 0%. Nah, ini saya pakai ini. 0%. Ya, Nah, ini silakan PT 0%. perbanyak sendiri desainnya, macam-macam desain boleh. Ya. Jadi ini kebetulan saya dibuatkan dikirim itu. Tapi Anda semua yang mensupport PT 0% boleh melakukan campaign macam-macam. Mau bikin t-shirt, mau bikin topi, merchandise lain, pin atau apapun. Yang penting bahwa kita harus agenda ini harus kita desakkan kepada kesadaran publik ya, Bung Rocky. Betul, sangat penting karena ini adalah duel demokrasi. Ya. Kita cuma bisa mengingatkan sekali lagi pada Anda, kalau sampai tahun 2024 nanti pada Pilpres tidak ada perubahan aturan, masih tetap menggunakan presidensial threshold 20%, kita sudah bisa membayangkan situasinya pasti akan semakin memburuk, jauh lebih buruk dibandingkan sekarang. Kenapa? Karena dengan begitu berarti oligarki betul-betul berhasil melakukan konsolidasi kekuasaan mereka. Ya, ada juga yang masih cemas bahwa seolah-olah juga nanti pada akhirnya oligarki akan manfaatkan isi 0%. Itu nggak ada soal. Yang penting kita mulai dulu dengan rumus baku demokrasi bahwa garis startnya harus jujur, nol itu. Jangan dikasih barrier to entry itu. Jadi sebetulnya ide pertama adalah mengembalikan ide demokrasi. Lalu nanti kita hitung akibat-akibatnya. Termasuk bagaimana meyakinkan publik bahwa hanya dengan cara itu ada kemungkinan untuk perubahan politik melalui jalur konstitusional. Yang jalur inkonstitusional pasti banyak yang berupaya, atau ekstra konstitusional juga banyak. Ya. Memang tapi tidak ada salahnya kita belajar dari pengalaman reformasi ya, Bung Rocky. Kemarin kan dengan semangat kita menumbangkan kekuasaan Orde Baru dengan menghapuskan KKN, dan ternyata di tengah jalan memang kemudian dibajak oleh oligarki, dan oligarki memang akan selalu begitu. Tapi ini pelajaran berharga yang saya kira nanti perubahan-perubahan itu harus disertai dengan barrier-barrier yang jelas gitu, yang jangan sampai memberikan celah pintu dari oligarki untuk masuk kekuasaan. Ya, 0% ini semacam wake up call gitu. Jadi eye opener. Jadi begitu ada isu ini masuk, maka tentu akan ada semacam kegelisahan. Dan justru kegelisahan itu menunjukkan bahwa banyak mereka yang sebetulnya konservatif, yang nggak ingin ada perubahan tuh. Dan takut nanti ditunggangi oligarki. Oh, justru kita tahu bahwa pasti oligarki akan ikut serta di situ. Tapi kalau kita nggak buka ini, nggak bikin wake up call, maka seterusnya oligarki akan bertahan seumur hidup gitu kan. Jadi justru kita buka peluang supaya kita aborsi oligarki itu lebih awal, dan itu yang akan membuat kehidupan atau rahim politik kita jadi bagus. Sebab ada aja cacat dalam demokrasi kita disebabkan oleh unsur-unsur ya keangkuhan, ketamakan, kan itu semua kan yang masuk sampai ke jangankan pemilu, muktamar organisasi massa pun itu diupayakan untuk dikangkangi oleh oligarki itu dengan motif macam-macam. Iya. Oke, nanti soal muktamar NU kita akan bicarakan. Sekarang kita bicarakan dulu soal oligarki ini. Dan kalau kita lihat di Gerindra misalnya, ini setidaknya sudah masuk kepada kesadaran partai politik lah. Karena ketua harian Gerindra kan misalnya mengklaim bahwa di Gerindra tidak ada, ini bukan partai oligarki karena tidak ada keluarga atau ayah dan bapak yang jadi ketua umum dan sebagainya. Ya, meskipun targetnya berbeda, meskipun sebenarnya kita tahu kemana arahnya, tapi setidaknya bahwa kesadaran bahwa oligarki itu diharamkan masuk dalam politik sudah masuk juga di Gerindra kan gitu. Pak Dasko bereaksinya terlalu cepat. Kalau reaksinya terlalu cepat justru orang curiga bahwa itu untuk menutupi fakta sebetulnya. Jadi biarkan aja orang yang menilai. Jadi jangan dari dalam menilai itu. Biarkan public opini berlangsung atau analis yang melakukan penilaian itu. Kan kita nggak bisa membantah hanya karena kepentingan kita seolah-olah terusik gitu. Jadi kalau ada orang menyebut Gerindra itu partai oligarki, ya udah biar nanti berdebatnya di luar, dibantah-bantah juga nanti kejeblos sendiri tuh. Itu sama seperti orang masuk ke dalam kubangan pasir di Sahara itu, lalu bergerak-gerak lalu makin masuk juga tuh pada kedalaman. Demikian juga partai lain tuh kan juga nanti PDIP bilang kita bukan oligarki tuh. Demokrat bisa bilang begitu, PAN bisa bilang begitu, PK bisa. Lalu nggak ada oligarki jadinya kan, orang jadi bingung kok nggak ada ya, ya karena dibantah dari dalam. Jadi biarkan bantah-membantah itu di antara analis dan nanti publik yang menentukan ada apa nggak oligarki itu.
Karena bukan sekedar soal bapak, atau ada juga partai yang bapaknya bekas ketua partai tapi kemudian berubah secara demokratis. Ada yang juga bapaknya sebetulnya bukan ketua partai tapi menentukan anaknya, macam-macam kan. Yang penting sistem pemilihan di dalam partai itu sendiri terbuka atau tidak, itu intinya tuh. Dengan cara itu kita bisa tentukan, oh ini partai terbuka. Kalau partainya walaupun tidak ada dinasti tapi tertutup, ya oligarki juga namanya tuh. Apalagi kalau pengambilan keputusannya tuh terlalu hierarkis, ya pasti oligarkis gitu. Oke, saya ingin ngajak Anda untuk bicara soal Muktamar NU yang sebentar lagi akan berlangsung di Lampung. Tapi sebelum saya ke NU, saya kira kita ajak dulu viewer kita untuk melihat perkembangan di Amerika, karena itu bagaimanapun sangat berpengaruh terhadap geopolitik global, dan itu artinya sangat terpengaruh nanti terhadap Indonesia gitu ya. Kemarin kita sudah bahas tentang adanya undang-undang yang disetujui, rancang undang-undang yang disetujui di Senat Amerika berkaitan dengan anti Islamofobia. Nah, yang terbaru ini Senat juga sudah menyepakati, dan ini disepakatinya bipartisan, artinya disepakati oleh Demokrat dan oleh Republik. Ada seorang Muslim namanya Rahmat Hussein, ya kalau nggak salah gitu, Rashad Hussein, yang diangkat menjadi ambasador untuk kebebasan beragama. Nah, ini saya kira juga cukup menarik karena biasanya posisi-posisi ini belum pernah diduduki oleh seorang Muslim. Gitu. Ya, kita ngerti tradisi Amerika yang selalu ingin menunjukkan dirinya bahwa dia itu, ini kan negara yang nggak ada asal usulnya tuh. Amerika itu berasal dari seluruh bangsa tuh. Nggak ada seperti kita memerdekakan diri lalu menganggap bahwa ada asal usul etnisiti macam-macam. Tapi Amerika adalah benua semua orang yang datang ke situ sebagai imigran itu. Jadi nggak ada yang disebut keunggulan satu pihak di situ. Karena itu Amerika terus mengupayakan supaya multikulturalisme itu, politik multikultural itu bisa menjadi jendela bagi dunia untuk membaca Amerika. Nah, karena ada soal selama 2 dekade ini Amerika menganggap bahwa soal agama itu bagian dari politik luar negeri, dan sekarang makin lama makin surut pengertian itu karena dianggap bahwa ya ancaman-ancaman agama itu ya udah berakhir sebetulnya. Dan juga banyak negara Arab yang akhirnya berdamai dengan Israel walaupun motifnya adalah supaya dapat lampu hijau membeli senjata di Amerika. Tetapi itu intinya tuh. Apalagi dalam perspektif Partai Demokrat selalu ada yang disebut soft power yang diuraikan 2 dekade lalu oleh Profesor Nye yang menganggap bahwa sebaiknya Amerika mengekspor demokrasi daripada mengekspor senjata. Jadi sebetulnya penunjukan seorang duta besar kemajemukan atau duta besar kebebasan beragama, berkeyakinan, ya, itu upaya untuk memperlihatkan bahwa Amerika dalam versi terutama Partai Demokrat peduli sekali dengan kebebasan manusia atau human solidarity dan yuntoh hak asasi manusia. Nah, kita Indonesia sebetulnya terikat secara ideologis atau secara perspektif dengan ide itu. Karena kita juga adalah masyarakat yang multikultural sebetulnya. Jadi membaca Amerika sebetulnya jadi bagian dari kepentingan kita untuk membaca Indonesia. Jangan sampai Amerika justru yang mengajarkan kita tentang kemajemukan, kan itu bahayanya tuh. Padahal kita selalu mengatakan kita masyarakat yang majemuk dari awal. Jadi saya kira itu poinnya, dan penting sekali bagi milenials untuk terus memantau politik luar negeri. Karena kita terikat di dalam satu sebut aja fakta kemanusiaan sebetulnya tuh. Dan kita tahu bahwa setiap perubahan politik di Indonesia itu tidak mungkin tanpa variabel global, apalagi variabel Amerika tuh. Nah, ini saya kira yang penting dipahami itu, bahwa kita itu tidak hidup di dalam ruang hampa gitu. Artinya urusan-urusan Indonesia selama ini kan kita seolah-olah berkutat hanya ribut di antara sesama kita itu. Padahal sebenarnya ada faktor lain yang jauh lebih dominan dalam menentukan perubahan-perubahan yang ada di Indonesia. Karena itu kita penting selalu ngajak Anda untuk membahas apapun yang terjadi perubahan di Amerika itu akan pengaruhnya besar terhadap Indonesia. Gitu. Begitu juga Cina sekarang ini, karena kita ini sudah terlampau dianggap terlampau condong ke poros Cina ketimbang di Amerika. Ya, pasti itu bifurkasi atau percabangan politik luar negeri kita ditentukan juga oleh perubahan politik di kawasan. Dan bayangkan misalnya Amerika pasti sedang memantau potensi
terpilihnya seseorang di 22 atau 23 Desember di Lampung. Karena bagi Amerika, NU ini adalah 100 juta manusia, anggotanya 100 juta orang. Dan kita tahu Amerika selalu paham kepada siapa dia menitipkan pesan tadi kemanusiaan dan hak asasi manusia itu terhadap ormas-ormas di Indonesia. Kan setahun lalu kan petinggi Menteri Luar Negeri ya yang datang atau Menteri Pertahanan datang ke Indonesia dan menemui Nahdlatul Ulama. Ya, dan ya, itu ada semacam interest Amerika terhadap perkembangan organisasi-organisasi Muslim di Indonesia. Jadi kalau kita mau bikin semacam sinopsis, NU itu pasti juga membaca kepentingan politik Amerika. Amerika pasti membaca apa yang bisa disumbangkan NU di dalam soal konflik, potensi konflik di Cina Selatan. Walaupun itu bukan jadi agenda muktamar, tetapi semua orang yang ingin terlibat dalam muktamar harus juga mau atau mampu membaca kepentingan politik global, karena dia akan diseret pasti di dalam situasi yang suatu waktu akan meledak sebagai perang terbuka di Cina Selatan. Ya, oke. Karena itu kenapa kemudian kalau kita melihat Muktamar NU ini, walaupun dia sebenarnya organisasi jamiah gitu ya, itu tapi lebih nuansa politiknya kental sekali. Kita tahu sekarang mengerucut pada dua kandidat, Yahya Stakuf dan Said Agil Siraj sekarang incumbent. Dan kalau kita lihat perubahan-perubahan jadwal dan sebagainya itu sebenarnya bukan persoalan pandemi atau PPKM level 3, tapi berkaitan dengan catur politik yang sedang dimainkan dengan memanfaatkan pandemi dan alasan-alasan lain. Saya kira gitu ya, Bung Rocky ya. Seluruh pengamat NU atau Indonesianis selalu mengamati NU di dalam keunikan itu. Bahwa nanti ada kasakusuk, macam-macam, tapi juga nanti akan diselesaikan sebetulnya dengan cara NU sendiri. Tetapi yang jadi soal adalah di era Pak Jokowi, NU itu tampil terlalu politis, itu kan itu tatapan analis NU. Dan itu artinya ada semacam blok di dalam kekuasaan yang menginginkan NU itu diseret di dalam faksi tertentu. Nah, kita mengerti itu, dan karena itu saya mungkin menganggap bahwa pengkubuan itu Pak Yahya Stakuf dan Pak Said Agil itu nanti sangat mungkin akan ada pihak ketiga, atau bukan pihak ketiga, yang faktor ketiga itu biasanya disebut kuda hitam atau kuda putih di NU yang mengincar sebetulnya kalau ketegangan itu terlalu kuat kan itu membahayakan NU sendiri itu. Nah, karena itu kita mesti memikirkan, bukan saya memikirkan, saya nggak punya akses jadi buasi di situ kan, jadi pengikut Muktamar. Tapi kita membayangkan bahwa ketegangan di istana itu juga ditimbulkan karena orang menghitung NU ini di 2024 akan mendukung siapa ya? NU ini apakah bisa jadi semacam tempat suaka Pak Jokowi nanti kalau dia lengser sebagai presiden? Karena ini pertanyaan politis semua tuh. Nah, itu yang sebetulnya menimbulkan kericuhan di daerah atau di lokal. Sehingga saya baca banyak petinggi NU yang mengkhawatirkan bahwa peristiwa di Lampung nanti akan menjadi pertengkaran politik yang membuat keributan lebih besar. Karena itu ada nama-nama lain masuk di situ, semacam siapa namanya itu? Asad. Pak Asad yang dianggap lebih mampu untuk mengenali jalur-jalur unik di NU, kira-kira begitu. Saya cuma mau kasih konstatasi, nanti saya dianggap ikut campur dalam agenda lagi. Tapi tetap saja ada upaya-upaya itu, jualannya seperti Yahya Stakuf kelihatannya lebih ingin menarik keluar dari politik dengan menyatakan dia tidak akan menjadi capres maupun mencapreskan orang-orang NU kalau terpilih. Ini kan ada kaitannya dengan faktor PKB, saya kira yang sekarang ini kelihatannya cukup punya pengaruh kuat di PBNU. Iya Pak, ya sebetulnya nggak usah bicara begitu. Justru nanti orang anggap bahwa itu artinya reaksi bawah sadar beliau yang punya ambisi tapi kemudian terhalang kan. Sehingga dia mesti ucapkan itu demi menghalangi juga kandidat yang lain tuh. Jadi sinyal-sinyal semacam itu justru jadi umpan untuk membaca secara lebih detail bahwa memang ada kepentingan untuk nyalek di peristiwa politik lebih besar, yaitu pemilihan presiden. Jadi sebaiknya ya balik aja pada sistem awal bahwa NU itu adalah organisasi kebudayaan, organisasi keagamaan,
bukan organisasi yang punya orientasi politik. Nah, kalau itu diajukan sekarang, itu artinya menyindir kandidat yang lain, bisa dianggap begitu. Mungkin ada kemungkinan diduga nanti Kiai Said Agil Siraj mencoba mengambil track dari Kiai Ma'ruf Amin gitu ya, untuk maju lagi capres, dan bagi siapapun juga saya kira NU memang seksi untuk jadikan partner dalam pilpres itu ya. Ya, yang bahaya kalau keseksian itu dinilai sebagai hal yang atau ditafsirkan secara pragmatis, sehingga orang-orang semacam Erick Thohir udah mulai bermimpi untuk memanfaatkan NU misalnya kan. Jadi itu hal yang buruk juga sebetulnya. Tapi kita tahu juga NU punya cara, ya bisa aja diumpankan juga supaya ada sumbangan-sumbangan ajaib yang masuk ke NU, dan kemudian ya tukar tambah politiknya bisa nanti belakangan dan bisa juga batal tuh. Jadi kecerdasan dan kecerdikan NU kita tahu selalu tuh, dan apapun yang diputuskan nanti tentu orang inginkan agar supaya NU itu betul-betul jadi semacam tempat kaderisasi pemimpin bangsa tuh. Dan pemimpin bangsa itu nggak harus jadi presiden, karena pemimpin bangsa mesti melahirkan pemimpin bangsa, bukan dia sendiri yang jadi presiden. Itu keinginan orang. Kalau kita mau tertib di dalam demokrasi, ya udah biarkan partai politik yang melakukan kaderisasi politiknya tuh sebagai pemimpin. Jadi NU supply aja pemimpin ke PKB misalnya atau ke PDIP, kan banyak juga NU yang supply ke partai-partai lain. Jadi NU mesti jadi lokasi pendidikan politik, bukan menjadi lokasi para politisi. Itu bedanya tuh. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky Gerung. Salam presidensial 0%. Selamat mempersiapkan Muktamar NU. Yes. Jadilah tempat pendidikan politik, bukan pendidikan politisi. Yes, thank you. Oke.